Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam. Baik ya. Mohon maaf, hari ini saya juga waktunya cukup terbatas, jadi kita mulai saja. Ini saya sudah bisa share screen ya. Kuliahnya mohon maaf nggak bisa lama-lama ya hari ini. Kebetulan saya harus meluncur ke suatu tempat karena jam 10 saya di voting setengah 10, 9.30 harus jadi narasumber ya. Oke. Di pertemuan yang sebelumnya ya, seingat saya sudah melakukan review tentang apa namanya uh, review tentang elektron ya, review tentang elektron ya, terus kaitannya ke dalam karakteristik suatu partikel. Di situ saya kalau tidak salah membahas sedikit tentang persamaan Schrödinger ya, kalau tidak salah ya, pertemuan yang awal. Nah, dari sini, dari persamaan Schrödinger ya, kita memahami bahwa karakteristik suatu partikel atau elektron ya, ini kita bisa tinjau dari hubungan apa namanya energi kinetik ya dengan energi potensial ya, dari satu Hamiltonian ya, dari kita udah memiliki Hamiltoniannya, nanti menggunakan eigen function, kita akan memperoleh nilai energi dari satu partikel tersebut ya. Lalu seingat saya juga menjelaskan Hamiltonian dari energi kinetik dan energi potensial, khususnya energi kinetik, saya menggunakan operator momentum ya, operator momentum. Kalau nggak salah saya juga udah jelaskan sepintas kurang lebih persamaannya demikian ya. Ini adalah operator momentum. Nah, untuk menggambarkan tentang elektron itu sendiri ya, saya beberapa waktu lalu sudah memberikan informasi juga bahwa si elektron atau partikel ini digambarkan oleh suatu fungsi gelombang, representasi dari partikel di sini ya. Oke, sebentar. Saya harus jawab WA dari Audi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, hari ini saya akan masuk ke dalam materi tentang ikatan ya. Hari ini saya akan masuk tentang materi ikatan. Nah, pertanyaannya, kenapa ikatan begitu ya? Nah, dari pembahasan yang lalu, apabila kita misalkan ya suatu material itu merupakan katakanlah material yang ideal ya. Ketika kita bicara material ideal dari sudut pandang misalnya kristal, nah kita ambil kristal yang ideal juga. Kristal yang ideal ya, dia memiliki susunan yang periodik ya, memiliki susunan yang periodik. Tentunya susunan periodik ini ke segala arah ya, baik ke sumbu X maupun ke sumbu Y dan sumbu Z. Oke, ini kristal yang ideal. Nah, masing-masing atom sini ya, masing-masing atom
masing-masing atom dia punya elektron. Kenapa? Karena ketika kita bicara atom, atom itu tersusun dari inti ya dan elektron, gitu ya. Jadi kristal itu ada atomnya. Di dalam atom ada inti, ada elektron. Nah, si elektron inilah yang menentukan, si elektron inilah yang menentukan di situ karakteristik dari gaya elektrostatik yang dimiliki oleh masing-masing atom. Ya. Nah, di sini apabila misalnya kristal itu merupakan kristal yang dibentuk oleh apa namanya elemen ya Si misalnya ya, maka ikatannya itu ikatan kovalen ya, ikatan kovalen kurang lebih si silikon itu saling sharing elektron ya, kurang lebih begini ya katanya. Dan seterusnya. Nah, karena mereka ini ya, ikatannya itu bergantung pada jumlah elektron ya, di dalam suatu atomnya ya, sehingga tentu saja si elektron itu akan mempengaruhi karakteristik ikatan ya. Nah, elektron sendiri ya dalam satu atom itu bisa digambarkan seperti sumur potensial ya. Kenapa? Karena elektron dia memiliki tingkat energi sendiri-sendiri ya, tingkat energi sendiri. Lalu kenapa ini diilustrasikan seperti sumur potensial? Penjelasannya bisa dipahami ya. Ini ilustrasi elektron ya, dalam bentuk sumur potensial atau potensial well ya. Nah, ilustrasi ini ya, direpresentasikan secara matematis dengan persamaan gelombang, yaitu persamaan skoordinat. Si elektronnya itu adalah ini fungsi gelombang ya, yang menjelaskan yang menjelaskan karakteristik elektronnya ya, dan kondisi terikat serta di mana elektron, tingkat energi dan lain itu adalah berasal dari hubungan energi kinetik dan energi potensialnya, gitu ya. Nah, mudah-mudahan sampai sini kalian bisa paham ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ikatan yang terbentuk antara satu atom dengan atom lain ya, yang tadi dikeluarkan elektron itu memiliki konsekuensi logis ya. Konsekuensinya apa? Dia akan dikeluarkan oleh elektron ya. Bentar ya, supaya jelas. Ikatan atom dikeluarkan oleh elektron ya. Nah, ini akan memberikan karakteristik ya. Karakteristik dari kristal zat padat ya. Karakteristiknya berupa apa? Tentu saja karakteristiknya hal pertama yang nanti kita bisa lihat adalah bisa ditinjau dari karakteristik mekaniknya. Tapi apakah hanya mekanik? Tentu tidak ya. Ada karakteristik lain, bisa mekanik juga kan nanti berimplikasi pada beberapa besaran fisika ya. Misalnya kekerasannya, titik bibitnya, ya, titik bekunya dan lain-lain. Ya. Lalu selain mekanik juga bisa sifat optik. Nah, sifat optik itu bukan hanya meninjau karakteristik optik dari yang seperti kalian sudah tahu, ada refraksi,
ada interferensi, ada defleksi dan lain-lain, bukan hanya itu gitu ya. Tapi lebih dalam lagi, sifat optik itu nanti keterkaitannya dengan karakteristik dari suatu material dalam menyerap energi yang datang ya, berupa foton gitu ya. Bisa juga melihat karakteristik dari foton yang ditransmisikan atau juga foton yang direfleksikan ya. Nah ini mempelajari itu kalian bisa coba belajar tentang hukum Lambert ya, hukum Lambert-Beer. Lupa ingat, nanti kalian cek ya. Lalu selain optik, kita juga bisa melihat, karena kita bicara elektron ya, ketika elektron ada di dalam suatu atom, tentunya elektron itu kan tadi saya katakan dia memiliki tingkat-tingkat energi tertentu yang merupakan konsekuensi dari elektron tersebut ada di dalam pita valensi kan sebenarnya ya. Nah, ketika memperoleh faktor eksternal atau pengaruh dari luar, mengakibatkan elektron itu terdistorsi ya, terganggu ya. Gangguan itu menyebabkan apa? Menyebabkan salah satunya elektron itu mengalami oksidasi. Nah, ketika elektron di pita valensi bagian luar yang tidak stabil mudah tereksitasi, elektron-elektron yang tereksitasi itulah yang memberikan konsekuensi terhadap karakteristik hantaran, karakteristik kemampuan menghantarkan ya, baik menghantarkan listrik maupun menghantarkan panas di antaranya ya. Jadi ini ada optik, ada karakteristik dari listrik ya, dan lain-lain lah ya. Nah, sekarang ketika saya bicara tentang hal yang mendasar dulu ya, tentang sifat umum dari karakteristik ikatan, kita bisa meninjaunya ikatan yang dibuat oleh dua atom saja ya. Misal dua atom dia asumsikan punya jarak r ya, asumsikan dia punya jarak r ini. Nah, ketika si atom ini punya jarak r, tentu saja dia akan memiliki jarak kesetimbangan tertentu ya. Nah, ini ya, apabila kita asumsikan si atom itu karena memiliki distribusi elektron, katakanlah yang ini positif, yang ini negatif, jadi artinya bukan si atom ini atom positif, ini atom negatif ya, tapi atom positif atau atom negatif itu akibat dari apa? Distribusi elektron yang dimiliki oleh atom tersebut ya. Nah, inilah yang mempengaruhi distribusi elektron, inilah yang mempengaruhi apakah si atom itu positif atau si atom itu negatif, sehingga mempengaruhi karakteristik ikatan ya. Nah, interaksi antara dua atom ya yang dipengaruhi elektron ini, itu kita biasa mengenal dengan istilah interaksi kolom ya. Interaksinya disebut interaksi kolom. Nah, ini adalah dasar yang harus kalian pahami ya. Tapi saya yakin kalian paham ya. Kenapa? Karena pada waktu kalian belajar fisika dasar, kalian sudah belajar tentang gaya kolom. Nah, itu dasarnya ya, interaksi dua muatan. Sama ya. Dasarnya apabila dia berbeda muatan, tarik-tarik, muatan sama dia tolak. Namun ketika kita bicara muatan itu memiliki perbedaan jenis ya, tarik menariknya ya, tentu saja ada batas tertentu ya, bergantung pada jarak pisah ya antara dua atom yang saling berikatan ya. Dua atom yang saling berikatan ya, tentu saja ketika dia memiliki jarak pisah tertentu dan dia
memiliki gaya, ya. Nah, kita sudah tahu bahwa antara gaya sama energi, ya, itu berbanding lurus. Sehingga apa? Kita akan bisa merepresentasikan interaksi antara dua atom itu, ya, dalam grafik energi versus jarak pisahnya. Nah, ini ya, eh, ketika kita bicara energi juga tentu berhubungan nanti dengan potensial, ya, potensial. Nah, secara perhitungan, kalau tidak salah perhitungan secara empirik, ya, hubungan eh, apa namanya antara dua atom yang saling berinteraksi dengan jarak pisah tertentu itu, ya, nanti kalau kalian baca buku Giat Padat, ini ada istilah yang disebut potensial Lennard, L-nya besar ya nama orang, Lennard Jones, gitu ya. Nanti kalian pelajari apa itu potensial Lennard Jones. Yang jelas ini merepresentasikan secara matematis interaksi antara dua atom, ya, pada jarak pisah tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tadi saya katakan ketika atom itu memiliki jarak pisah tertentu seperti ini ya. Misalnya ini adalah jarak kesetimbangannya, yaitu misalnya R0. Nah, jarak kesetimbangannya persis di titik ini ya. Ini adalah titik kesetimbangan gitu ya. Nah, ini untuk menggambarkan bagaimana energi yang dimiliki oleh dua atom yang saling berinteraksi ketika jarak pisahnya lebih rendah atau lebih kecil daripada jarak kesetimbangannya, maka kecenderungannya energi itu berkurang, ya, energi tariknya berkurang, energi tolaknya besar. Nah, namun ketika jarak pisahnya makin jauh, ya, jadi energi tariknya makin kuat, ya. Nanti kalian bisa baca lebih lanjut ya. Nah, sehingga makna lainnya juga ya, kalau kita melihat dari grafik ini, kita bisa memahami bahwa semakin jarak antar atom itu semakin pendek, gitu ya, atau semakin dekat, ya, maka energi yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dari interaksi tersebut, gitu ya, itu semakin besar, semakin besar. Nah, ini kita lihat ya, misalnya ya, ini pendek sini, artinya lebih pendek dari jarak keseimbangannya. Sorry, tadi saya ada kekeliruan, takutnya kalian bingung, gitu ya, confused. Jadi kita bacanya, misalnya dia lebih pendek, nanti kecenderungannya semakin kecil, energi yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangannya makin besar. Jadi ini adalah energi keseimbangan maksudnya ya, untuk energi yang digunakan untuk menjaga keseimbangan agar si atom itu saling apa namanya berikatan, jadi tidak putus. Nah, sementara ketika dia makin jaraknya makin jauh, itu energi keseimbangannya makin kecil. Nah, ini bisa dipahami, ya, ini bahasa anak muda ya, LDR. Nah, kalau yang punya hubungan LDR itu beresiko untuk energi keseimbangannya kecil, gitu ya, semakin mudah putus. Makanya hindari LDR. Nah, itu bahasa ini ya, ilustrasi yang paling sederhananya. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita bicara energi, ya, ketika kita bicara energi, nah ini kita bisa asumsikan energi ini ya adalah energi yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ya, per satuan atom, per atom ya. Nah, nanti ini saya bisa ilustrasikan apabila
suatu kristalnya berbentuk kubus ya, artinya kita mengacu kepada pendekatan kristal unit cell yang secara visi Bravais disebut simple kubik ya, kubus ya, simple kubik. Nah, dari kondisi ini saya bisa mengasumsikan ya bahwa dia punya energi total ya pada keadaan setimbang. Nah, itu besarnya adalah kalau misalnya si energi yang digunakan untuk menjaga keseimbangan ini berbanding lurus dengan jumlah atomnya gitu ya, atau jumlah elektron ya, atau jumlah atom lah katakan ya, maka ini akan berhubungan juga dengan volume ya, dengan volume di sisi-sisi kubusnya ya, dengan volume kubus bukan volume di sisi kubus, tapi dengan volume kubus ya. Volume kubus itu apa? Kalau kita lihat di sini volumenya, tentu saja apabila ini punya sisi A ya, volume kubusnya berarti A tidak atau ketiga, dan jumlah atom per unit volume ya, ini nih ya, jumlah atom per unit volume di sini, ini kan kita bisa asumsikan jumlah atom per unit volume itu adalah Na misalnya ya. Waktu kita belajar tentang konsep visi Bravais gitu ya, sel primitif atau unit cell ya, jadi kalian harus pahami. Jadi saya mengambil contoh misalnya simple kubik ya, ini misalnya jumlah atomnya ya per unit volumenya itu adalah Na. Sehingga apa? Sehingga energinya ya nanti ini akan memiliki energi total ya, Na kali volume dikalikan energi total untuk menjaga keseimbangan interaksi antara dua atom. Secara matematis berarti si Na dan volume kubus itu mempengaruhi besar dari energi ya, besar dari energi totalnya dia ya. Ini contoh untuk simple kubus ya. Ini adalah tinjauan sederhana dari pengaruh ikatan ya secara mekanikal gitu. Nah, ini kan tinjauannya mekanik. Oke, mungkin itu saja dulu ya, karena saya harus siap-siap. Ini saya jujur saja, saya di rumah ya, saya masih di rumah dan harus mengisi jadi narasumber di daerah Cibubur, terus nanti baru sampai Dukur ya, terus saya ke kampus. Jadi kalau misalnya nanti ada yang butuh ketemu saya, bisa ketemu sekitar pukul 13 ya di kampus ya, di LPPM ya. Kelihatannya saya nanti akan ke kantor saya di LPPM. Ya, mohon maaf kuliah yang singkat ini, saya berharap meskipun singkat namun bisa memberikan inspirasi buat kalian. Adapun nanti untuk latihan soal dalam menambah pemahaman kalian, saya akan coba diskusi dulu sama PJ-nya ya. Harusnya tuh kalau nggak salah 3 pertemuan ya, tapi saya kan baru masuk 2 kali, walaupun saya tidak full, namun secara overview ya saya sudah menggambarkan 1 kali pertemuan, asumsikan itu 1 bab ya, supaya semua materi nanti bisa terkejar. Namun mungkin kalau kajiannya lebih banyak, mungkin pertemuan dalam 1 topik itu tidak hanya 1 kali pertemuan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, bagi kalian yang punya acara di kampus, silakan lanjutkan kegiatannya, dan bagi yang masih di rumah mau ke kampus bisa siap-siap ke kampus. Mohon maaf, saya akhiri. Alhamdulillah ya,
Sukses buat semua, salam sehat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik.